Innallaha sesungguhnya Allah thayyibun itu baik. La yaqbalu maka Allah tidak menerima illa thayyiban kecuali yang baik. Karena memang ukuran amal kita itu adalah kualitasnya, mutunya bukan jumlahnya. Ayatnya kan ibu udah hafal ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Terus nah, biasanya Azizur Rahim, alhamdulillah berarti hafal Azizul Ghafur. Yang dinilai oleh Allah itu ahsan, baiknya bukan banyaknya. Jadi biar dapat sedikit yang penting baik.
Ibu pikir wirid alon-alon, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Walaupun misalnya dapatnya nggak banyak, lebih baik daripada sub. Baca sholawat misalnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Biar dapatnya nggak banyak, nggak apa-apa. Yang penting baiknya, mutunya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, maka yang diterima yo yang baik-baik. Daripada orang pikir wirid kayak orang dermimil. Tahu dermimil? Yang lah ya, kalau yang pikir wirid gak pakai ini. Kalau pakai ini terus dermimil, orang di luaran sono kan dengerin itu di mesin lagi ngapain. Ya kayak orang lagi ngomelin anak sama cucu. Kayak orang ngedumel. Lah ya, kalau yang muslim mungkin paham. Kalau yang bukan orang Islam, itu di masjid pada baca mantra apa ya kok. Makanya yang alon-alon, yang enak. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amara, memerintahkan. Amaro, maka orang yang memerintahkan namanya amir. Kalau kumpul banyak namanya umaro. Nah, kan kita sering dengar ya, umaro. Umaro itu para pemimpin. Kalau pemimpin satu namanya amir. Memerintahkan amaro. Perintah. Ya, amir berarti orang yang memerintah. Itu kalau satu, kalau banyak umaro. Alim satu orang, pinter, kalau banyak ulama. Al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Bima amaro bihil mursalina, dengan apa yang Allah perintahkan kepada para utusan. Mursalin, rasul itu utusan. Artinya yang diperintahkan Allah kepada Rasul itu yang diperintahkan kepada kita. Yang diperintahkan kepada kita itu juga yang diperintahkan kepada Rasul. Faqala ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ya ayyuhar rusul, wahai para utusan. Rusul itu kalau banyak, kalau satu rasul. Rusul itu bacanya rusul kan? Rusul itu artinya bukan hanya satu orang utusan, banyak. Perintahnya apa? Kulu, makanlah. Makanya kalau ada makanan, makanlah. Jangan didiemin, wong perintahnya disuruh makan. Makanya makan itu termasuk perintah Allah kepada para rasul. Makanya para rasul itu yang gak puasa terus, ya makan. Tapi yang dimakan minat thayyiban, hanya sebagian, tidak semuanya. Sebagian dari yang baik-baik. Baik itu ukurannya banyak. Pertama ukurannya halal dulu. Setelah itu baru thayyiban. Makanya halalan thayyiban. Karena yang halal belum tentu thayyiban. Ini udah pernah dibahas waktu ngaji hadis nomor berapa itu. Kemudian wala tusrifu, jangan berlebihan. Biar halal, biar baik. Kalau berlebihan berubah jadi enggak baik. Segala apa saja itu kalau dikonsumsi sesuai ukuran, insya Allah enggak mengapa. Tapi kalau berlebihan itu yang jadi penyakit. Ini halal. Yo thayyiban. Tapi kok segini langsung diminum sekaligus yo. Ya berlebihan. Ya kecuali kalau yang kerja berat, ya mungkin kuat.
Lah kalau kerjanya cuma duduk, apalagi di ruangan AC, cuma tangannya doang yang begini-begini. Ya iya. Ya kecuali yang kerjanya begini loh. Yo, mungkin ini kuat sekali. Maka kalau halal itu ukurannya semua orang sama. Kalau toyiban beda. Wala tusrifu juga beda. Kadang ada orang ibarat tangki motor mah tangkinya tangki Mio. Motor Mio mah diisi 3 liter ya udah penuh. Ada orang makan cuman secendok kecil udah kenyang. Tapi ibarat motor ada yang tangki Thunder 15 liter belum penuh. Itu biar makan nambah nangsinya segini masih kurang. Makanya tusrifu itu ukurannya beda. Setelah makan yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan berbuatlah, beramallah yang soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu apa saja yang kita lakukan yang ada manfaatnya buat kita, buat orang-orang sekitar kita, dan tidak ganggu orang lain. Itu namanya amal soleh. Amal soleh itu enggak hanya baca Quran, ngaji, enggak. Umpama ibu pulang dari sini jalan, nah kemudian ada paku atau kawat di pinggir jalan, ibu ambil supaya enggak kena ban motor orang. Itu termasuk amal soleh. Kemudian ketika jalan ada sampah, kemudian ibu ambil taruh di tempat sampah. Karena ini kalau sampah numpuk nanti mampet got jadi banjir. Termasuk yo amal soleh. Amal soleh itu jenisnya nggak kehitung, banyak banget. Buat dibuang di got. Ini pada kita ini kadang ya Allah. Tapi kalau di Jakarta mending ya, ada petugas yang suka bersih-bersih itu loh. Apa namanya? PPSU ya. Nah kalau di daerah saya soalnya kan nggak ada. Kalau nggak kita sendiri siapa? Nanti giliran banjir pemerintah diomelin. Ini pemerintah gimana sih? Wa'malu sholihan. Jadi kalau amal soleh biar semangat dia memang makan dulu. Ini berangkat ngaji biar nggak ngantuk, biar nggak lemes, makan dulu. Wong perintahnya itu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Makan yang baik, yaitu yang halal, yang cocok, yang tidak berlebihan. Setelah itu wa'malu sholihan. Wa qala, dan juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Ayatnya sampai situ. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau tadi kan yang diperintah para rasul, sekarang orang yang beriman. Perintahnya apa? Kulu, makanlah. Diperintah makan sama Quran kok nggak makan-makan? Ada makanan kan ya? Di tas masing-masing ada kan? Makan udah. Wong perintahnya suruh makan loh. Nah iya tuh. Perintah Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Iman semua ya? Iman. Perintah Qur'annya apa? Kulu, makanlah. Saya mau makan lagi megangin mic mosok sampai ini kan ya. Perintah Quran ternyata makan itu perintah Quran, enggak sembarangan. Ya kulu, makanlah. Yang dimakan min thayyibat, yang baik-baik. Roti ya baik ya. Ya udah silahkan dimakan, tunggu apa lagi? Wong katanya nggak boleh menunda-nunda ke perintah. Nah ini kan perintah, perintahnya makan. Makanya kegiatan kita itu kebanyakan pokoknya ada makannya. Ngaji, makan, yasinan, makan, tahlilan, makan, arisan, makan, kumpul-kumpul, jalan-jalan, bos pokoknya ujung-ujungnya makan. Ternyata itu ya perintah Quran. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum.
Jadi kalau ibu bentar-bentar kok ada acara makan, niatin aja ngamalin ayat Quran. Mana Bu? Mau ngamalin ayat Quran? Kemana? Makan. Loh, jadi ngamalin ayat Quran itu enggak hanya sholat, enggak hanya puasa, makan termasuk juga perintah Quran. Loh ada loh ayatnya jelas kok. Kalau perlu hadisnya diapalin. Iya ngikuti perintah Quran. Jadi Quran itu enggak hanya nyuruh puasa, enggak hanya nyuruh haji. Enggak. Yo ada yang disuruh makan. Cuman kan ayat begini jarang disampaikan sih masalahnya yo. Iya, kalau ada orang makan mulu. Iya. Masa doang. Loh perintah Quran itu kadang ya kutiba alaikumusiyam, kadang ya disuruh puasa, lo kadang ya disuruh makan. Lah kebetulan kita sore ini ngajinya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi kalau bentar-bentar kok ngemil aja, ngemil mulu dalam rangka ngamalin ayat Quran. Alhamdulillah dapat ayatnya ya kan? Lah iya kok. Yo ternyata ada ayatnya ya kan? Ada hadisnya. Hadisnya sahih lagi ini kan. Ternyata makan itu ada perintahnya. Jadi kalau ada orang bentar-bentar makan, ternyata dia yang banyak mengamalkan ayat. Nah, saya dukung Bu, bener. Nah, iya, makanya setiap acara apa-apa ya pokoknya ujung-ujungnya makan. Wong itu dalam rangka melengkapi perintah Quran. Jadi nggak rugi ngaji hari ini. Ayo. Alhamdulillah dapat dukungan. Oh, nggak tanggung-tanggung, yang dukung langsung Quran. Nggak main-main, nggak cuma undang-undang dari presiden, nggak langsung dari Quran. Perintahnya min thayyibat, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang kami rizkikan kepada kalian. Rizkikan berarti yang sudah menjadi hak kita alias yang halal. Summa kemudian zakara menyebutkan ar-rajula seseorang. Setelah menyebutkan ayat tentang makan ini, Rasulullah kemudian bercerita tentang seseorang yutilu as-safara, yang perjalanan jauh. Yutilu itu artinya panjang, safar jalan. Kalau jalan panjang berarti jauh. Ash'asa itu apa ya? Rambut yang nggak pernah disisir itu loh. Adul-adulan, acal-acal apa? Acak-acakan. Al-Ghubara, badannya penuh debu. Wes rambutnya acak-acakan, badannya dekil. Ya orang kalau habis jalan jauh kan begitu ya. Lah kalau sekarang wong naik kendaraannya AC adem ya insya Allah rapi. Lah kalau zaman dulu kan ya paling banter naik unta, naik kuda. Ya kalau habis jalan jauh rambut acak-acakan, muka wes iya. Ibarat kata buat ngelukis juga bisa gini tuh. Rasulullah bercerita ada orang yang habis perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, kulit tubuhnya berdebu, yamuddu alaihi ilas samai, dan dia memanjangkan tangannya ke langit alias begini, menengadah ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, berdoa gini loh. Jadi menengadah. Yamudu itu asli awalnya memanjangkan. Jadi doanya itu biar kelihatan mantap, tangannya sampai begini loh. Kalau kita doa paling kan begini ya. Wah, ini begini. Yamuddu yadaihi ilas samai, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia memanjangkan tangannya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, kemudian dia berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhan.
Ini Rasulullah bercerita. Tapi wamat amahu haramun, makanannya haram. Haram itu bisa memang barangnya haram atau cara memperolehnya yang haram. Ini air halal. Tapi kalau pas ke warung, yang jaga warung meleng ngambil satu berubah menjadi haram. Nah, iya. Tapi ada yang memang haram. Yang minuman yang warnanya kayak teh itu, yang kalau diminum langsung pada itu biar dibacain bismillah 600 kali tetap haram. Memang barangnya yang haram. Berarti barang haram itu ada dua kemungkinan. Ada memang barangnya yang haram, ada memang cara memperolehnya yang haram. Wamat amuhu haramun, makanannya haram. Wa masyrabuhu, minumannya masyrab haramun, haram. Wa malbasuhu, bajunya haram. Wa hudiya, dan ia memenuhi asupan ini loh kok, gizinya apa bahan makanannya bil harami, dengan barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana doa dari orang itu diijabah? Orang biar berdoanya sampai begini tadi, kalau perlu sampai nangis-nangis, sampai tangannya begini, nggak tanggung-tanggung. Kalau begini kan biasa aja, tapi kalau saking ininya loh. Tapi nyatanya makanan yang dimakan haram, yang diminum haram, bajunya haram, terus semua asupan yang masuk ke dalam dirinya wahudiya bil haram, yang masuk ke dalam tubuhnya ini barang haram. Fa anna yustajaba lidzalik, maka kayak begitu bagaimana doa akan diijabah? Pahamannya doa itu tidak akan diijabah oleh Allah dari orang yang berdoa walaupun doanya sampai kayak gitu itu tadi, tangannya diangkat tinggi-tinggi, tapi makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Ini termasuk pelajarannya supaya doa kita diijabah oleh Allah. Kita berikhtiar apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai ini barang yang halal. Walaupun tidak mungkin kita bisa 100% yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum ini halal, kita nggak tahu. Setidaknya kita udah berusaha. Umpama kita itu rata-rata beli makanan lah, ya makanan matang ya. Lah prosesnya umpama daging itu nyembelihnya gimana ya kita nggak tahu. Beli daging ayam nyembelihnya kayak apa ya nggak tahu. Nyembelih daging sapi, daging yang lain pakai bismillah makan. Lah iya. Biar makannya pakai bismillah, kalau ini bangkai ya tetap haram. Nah, tapi kan itu yang tidak kita ketahui kan. Nah, paling tidak kita udah ikhtiar, kita udah berusaha belinya di tempat yang kita tahu, itu udah insya Allah halal. Lah kalau kita mau menelusuri satu-satu insya Allah gak jadi makan. Lah iya. Lah kalau kita ke pasar beli ayam utuh nyembelih sendiri, mungkin yang jualan mau. Lah kita cuma mau beli pala sama ceker. Lah bang, saya beli ayam yang itu tolong dong sembelihin. Udah disembelihin, yang mana neng? Pala sama cekernya aja. Wah, udah nawar lagi. Oh, ya pengen dikeplak sama abangnya. Ya paling tidak tadi kita udah ikhtiar. Ini baju yang kita pakai asli halal beneran ya nggak tahu ya. Prosesnya kayak gimana ya kita nggak tahu. Air yang kita minum baru kemarin malam apa ya, tetangga di perumahan itu kan ada pengusaha tangki air minum itu yang pakai mobil tangki, itu katanya ngambil di kali itu, kalau melihat prosesnya ya Allah nggak tega katanya.
di daerah Kalimalang tuh loh. Kalimalang Bekasi. Itu kali ya kali kayak kali di sini loh. Ada sampah kasur, sampah opo, diolah jadi satu, ntar kalau udah masuk ke mobil tangki jadinya bening. Lah itu kalau kita minum bau lembok, ya kita ikhtiar lah yuk. Ya ini kita yakin kalau udah diproses begini insya Allah halal, kan gitu. Lah kalau ditelusuri atu. Lihat Ustaz dari Kali Sindang, anaknya kalian Nah iya. suruh minum mana saya mau minum orang kelihatan Kali Sindang. Nah iya kalau kelihatan gitu apa ya tega kita minum lah iya. Yang masuk ke situ tuh apa aja kan masuk ya. Iya. Tapi wis kita udah berikhtiar insya Allah kalau makanan, minuman, pakaian yang kita pakai ini halal, insya Allah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.